Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana solusi supaya bisa keterima di jalur SBMPTN. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Hari ini hari pertama pasca pengumuman SNPTN. Ada yang masih bahagia kelewat bahagia, ada yang masih sedih kelewat sedih, atau ngomel-ngomel. Silahkan tulis komentar teman-teman semua berdasarkan perasaan dari pertanyaan yang barusan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, cek juga di detik keberapa, menit keberapa saya bertanya ini. Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa merasakan aura daripada teman-teman yang lain. Nah, saya juga mengingatkan untuk mendukung channel ini terus berkembang dan berlanjut. Silahkan teman-teman semua subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi dari video-video terbaru dan langsung sampai ke layar handphone Anda atau layar laptop Anda. Nah, hari ini teman-teman semua, mengenai judul yang akan kita bahas, tadi sudah saya singgung kan, bagaimana sih solusi supaya bisa lulus di jalur SBMPTN. Setelah galau gitu kan, melihat pengumuman SNPTN tidak keterima, jadi banyak banget ratusan orang yang masuk ke WA saya itu, "Kak, alhamdulillah belum rezeki." Ada yang langsung bilang, "Kak, nggak lulus." Ada yang bisa, "Kak, gagal." Ada yang dengan bijak, "Alhamdulillah Kak, saya diberikan kekuatan oleh Allah dan saya masih diberikan peluang untuk berjuang." Nah, itu kata-kata bijak menurut saya ya. Khusus Anda yang tidak keterima di jalur SNPTN, dan buat Anda yang juga mau lulus di jalur SBMPTN, ini video cocok banget untuk Anda tonton hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman semua. Kita mulai bahas ya teman-teman semua. Saya pengen bilang begini, nggak mungkin kamu bisa keterima di jalur SNPTN dan SBMPTN ketika kamu tidak fokus pada tujuan utamamu, gitu kan. Jadi meskipun kamu udah baca buku, kerjakan soal-soalnya, dan kamu tumpuk buku-buku itu, kamu pelajarin buku-buku itu, apakah itu bisa menjamin kamu bisa keterima di jalur SNMPTN dan di jalur SBMPTN? Enggak juga kan? Faktanya, nih, Anda sudah melihat pengumuman SNMPTN, ternyata tidak seindah yang Anda bayangkan, teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke topik, teman-teman semua, saya pengen ingatkan ada beberapa hal urgent yang harus teman-teman tonton dan teman-teman pelajari serta teman-teman perhatikan. Kenapa? Percuma video ini kalian tonton secara full ketika teman-teman tidak mengetahui tentang sistemnya, informasinya, dan lain sebagainya. Di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton ya, saya pernah sharing tentang strategi atau informasi terbaru tentang UTBK SBMPTN. Nah, bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cari strategi Jitu untuk lolos di jalur SBMPTN. Itu video lebih kepada membahas sistem terbaru kemarin. Jadi kita sudah mengingat bahwa sekitar 2 hari yang lalu ada informasi bahwa SBMPTN perubahannya itu drastis berubah. Mengapa? Yang tadinya ada TPS dan TKA, sekarang Anda hanya mempelajari atau akan dites di bidang TPS saja. Untuk lebih lengkapnya, silakan cari di video sebelumnya. Teman-teman akan mengetahui penjelasan lebih lanjut. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan dari awal adalah, sebelum teman-teman mempelajari daripada poin-poin yang akan kita sampaikan tadi adalah, teman-teman semua harus lapangkan dada teman-teman semua, bersihkan pikiran teman-teman semua dari perasaan-perasaan, dari logika-logika yang buruk. Sebagai contoh, masih mengenang harapan-harapan di SNPTN yang kenyataannya nggak keterima juga. Itu dibuang.
Sedih biasa aja gitu loh. Jangan sampai teman-teman meratapi kesedihan. Karena kalian tidak tahu hati orang tua Anda yang merasa tergores-gores, terbeset-beset melihat anaknya menangis dan galau karena tidak keterima di jalur SNMPTN kemarin. Jangan harap dan jangan pernah berpikir bahwa orang tua kalian biasa aja. Satu kesedihan kalian, maka 10 kesedihan orang tua Anda. Tapi satu kebahagiaan kalian, 10 kebahagiaan orang tua Anda. Maka apapun yang terjadi pada hati dan pikiran Anda saat ini, tolong tunjukkan kebahagiaan itu pada orang tua Anda, supaya mereka pun merasa bahagia dan semangat bahwa kamu pasti bisa. Maka di poin ini, mentalitas itu sangat penting. Ngapain belajar banyak-banyak tips dari video A, B, C, dari tontonan A, B, C, dari buku yang banyak teman-teman pelajari, kalau mental dan pikiran teman-teman semua nggak disetting dengan baik. Maka pesan saya adalah jaga mentalitas dan kefokusan teman-teman semua. Nah, itu yang paling urgent. Maka selanjutnya kita coba akan bahas teman-teman semua. Hal yang wajib yang harus kamu tahu. Dan tidak hanya sekedar tahu, tapi harus kamu lakukan agar kamu bisa lolos di jalur SBMPTN. Yang pertama, fokus pada jalur SBM itu sendiri. Gimana maksudnya fokus pada jalur SBM itu sendiri? Ya, dari tahun ke tahun, SBMPTN itu selalu ada polanya. Selalu ada perubahan dari sistem, dari jadwal, dan dari prosedur pelaksanaannya. Itu selalu berubah. Bukti bahwa kamu fokus dan serius, kamu pelajari itu secara detail. Sistemnya, tekniknya, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Saya pengen warning teman-teman semua. SBMPTN sesungguhnya itu perang. Kalau perang dunia itu mainnya nuklir, mainnya bom, mainnya rudal gitu kan, mainnya pistol. Tapi kalau di SBMPTN perang juga. Prediksi yang akan daftar lebih dari 800.000 orang teman-teman semua. Ini prediksi kami misalkan. Seandainya 800.000 orang yang daftar, apakah 18.000 orang itu akan keterima semua? Saya bilang nggak mungkin. Malah bisa jadi yang keterima hanya 20 hingga 30% doang dari jumlah yang daftar. Artinya ketika ratusan ribu orang yang daftar, yang keterima sekitar 30%-nya. Pertanyaannya, apakah 30% itu termasuk diri Anda? Jawabannya bukan hari ini, tapi jawabannya nanti di bulan Juli. Tapi hasil dari bulan Juli itu hasil daripada aktivitas Anda, perjuangan Anda hari ini. Maka poin yang pertama adalah fokus pada SBMPTN itu sendiri. Yang kedua, tentunya harus belajar. Tapi saya ingatkan, belajarlah dengan pola yang sesuai dengan Anda. Gimana maksudnya? Ada anak yang belajarnya ngedur gitu. Pokoknya 3 jam dibabat sama dia ngerjain soal. Bisa jadi pola ini nggak sesuai dengan Anda. Karena Anda 20 menit ngerjain soal, 5 menit yang Anda kerjakan secara maksimal, sisanya nggak masuk di otak lagi. Bagaimana mau 3 jam gitu kan? Nah maka teman-teman pelajarin. Sebagai contoh, ketika Anda suka belajar menggunakan headset, artinya mendengarkan musik, lakukan itu. Meskipun mungkin kata orang tua Anda, kamu dengar musik atau belajar dek? Bilangin aja, adek belajar sambil dengar musik. Bukan dengar musik sambil belajar ya, maknanya nanti beda. Jadi teman-teman itu harus tahu pola belajar yang efektif untuk teman-teman itu seperti apa. Sehingga sedikit belajar tapi hasilnya maksimal teman-teman semua. Sehingga Anda mentalnya udah terasah, kefokusannya sudah teruji, dan pola belajarnya sudah oke. Maka poin ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah, saran saya, ikutilah pembinaan-pembinaan atau bimbingan-bimbingan di tempat yang kamu percayai. Kenapa harus bimbingan? Kenapa harus pembinaan? Karena belajar sendirian itu nggak akan pernah cukup untuk kamu bisa keterima di jalur SBMPTN. Saya sudah beli buku, Kak.
Saya udah pelajarin ini Kak, soal-soalnya udah saya pelajarin. Apalagi sekarang cuman TPS doang. Enak mah, yang susah itu TKA Kak. Nah sekarang TPS doang. Saya bilang, jangan pernah meremehkan sesuatu teman-teman semua. Ketika kamu belajar sendiri, itu kamu hanya mempelajari tentang soal-soal doang. Saya pengen ingatkan. Nah kebetulan tahun kemarin kita punya binaan sekitar 40 orang. Alhamdulillah dari 40 orang itu 80% keterima di perguruan tinggi. Yang itu membuat bangga hati kami dan teman-teman semua. Nah melalui channel ini kita akan coba rutin sharing. Tapi nggak mungkin bisa menjadi teman lingkungan Anda. Ini sebagai bonus doang gitu. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar terbimbing dengan baik, terbina dengan baik, maka cari tempat pembinaan yang itu benar-benar akurat. Seperti itu teman-teman semua. Namun saya kasih warning, di saat teman-teman pengen mencari tempat pembinaan atau bimbel gitu mungkin, atau pembimbingan, teman-teman harus perhatikan, carilah tempat pembinaan itu yang tidak hanya mengajarkan teman-teman semua materi-materi pelajaran doang, tapi mereka juga mampu mengajarkan Anda strateginya, mampu mengajarkan sistemnya, mampu mengajarkan pola yang baik untuk Anda bisa keterima di jalur SBMPTN begitu. Kenapa? Kalau hanya belajar pelajaran, Anda di kamar guling-guling sambil buka buku, itu pun bisa belajar gitu kan teman-teman semua. Jadi itu warning dari saya dari poin yang ketiga. Yang keempat, teman-teman kudu wajib perhatikan jadwal-jadwal UTBK. Dan teman-teman pastikan bahwa Anda sudah ada akun LTMPT yang nanti untuk daftar SBMPTN. Nah jadi saran saya adalah cek seluruh kesiapan Anda dan pastikan Anda harus daftar SBMPTN, UTBK sesuai dengan sistem yang berlaku teman-teman semua. Yang terakhir, ini yang terakhir. Saya pengen mengajak teman-teman semua, karena SBMPTN ini sama halnya seperti perang, maka siapkan seluruh peralatannya. Strateginya harus teman-teman perbaiki dan maksimalkan. Triknya harus teman-teman pahami jauh lebih jelas dan jauh lebih detail. Taktiknya supaya teman-teman pahami, kuasai. Dan yang terakhir adalah persiapkan senjata terbaiknya. Apa itu Kak? Bisa jadi pelajaran, tapi bisa jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Tapi ada satu hal di terakhir sesi ini yang pengen saya sampaikan. Karena sistem ini berubah, hanya TPS doang yang akan diteskan, yang akan diujikan. Saran saya satu, sedini mungkin teman-teman lakukan tes minat dan bakat supaya teman-teman mampu mengetahui jurusan yang sesuai dengan diri Anda dan Anda akan menjalani kuliahnya dengan enjoy, dengan asik, dengan bahagia. Jika Anda kebingungan, boleh teman-teman cek di deskripsi di video ini. Nanti udah kami siapkan WhatsApp Lampung Cerdas, website Lampung Cerdas, dan Instagram Lampung Cerdas. Teman-teman bisa hubungin tim Lampung Cerdas, akan kami berikan informasi terbaik untuk Anda melalui WhatsApp mungkin, supaya teman-teman bisa menganalisis nilai Anda, bisa menganalisis minat dan bakat Anda. Karena itu sangat penting teman-teman semua. Dari setiap tahunnya selalu ada yang datang ke kantor bertanya, Kak, saya nyesel ngambil jurusan ini karena nggak sesuai dengan hobi dan passion saya. Itu mungkin teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Anda benar-benar merasa bahagia hari ini. Karena tidak semua hari baik, tapi setiap hari pasti ada yang baik. Saya akhiri, terima kasih.